Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan ke-8 ya. Jadi ini semoga sehat selalu teman-temanku mahasiswa S2 MMTR. Ini saya lakukan rekaman untuk memenuhi peraturan kampus bahwa tidak meriatkan finansial dari para mahasiswa. Supaya video ini bisa menjadi pembelajaran ya, kiranya menjadi bahan penjelasan tambahan ya, untuk materi yang saya share dengan topik regresi linear sederhana. Oke, latar belakang dari regresi linear sederhana ini adalah kegiatan yang sifatnya saling berhubungan satu sama lain atau berkorelasi, tapi belum tentu menjadi suatu sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat nanti kita berbicara di masalah hubungan kausal, itu path analysis. Di hubungan regresi tidak mempertanyakan antara penyebabnya ya, kemudian sebabnya, akibatnya. Nah, di sini hanya langsung mencari hubungan ya antara misalkan dari kejadian satu ke kejadian yang lain atau dari variabel dependen pertama ya atau independen pertama ke variabel dependen dan seterusnya. Kalau dia sederhana ya hanya X ke Y saja. Nah, di sini bentuk hubungannya ya, tadi saya katakan hanya X ke Y. Jadi hubungan diagram konstelasinya hanya X ke Y. Oke, kita lanjutkan. Bentuk hubungannya yang kita namakan regresi. Yang diukur dari hubungan tersebut ya bagaimana hubungan fungsionalitas dua kejadian. Nah, makanya nanti kita mempresentasikan hubungan dua kejadian tersebut sebagai analisis regresi. Kemudian bagaimana kekuatan atau keeratan hubungan dua kejadian atau dua variabel tersebut namanya analisis korelasi. Dua variabel dalam regresi ya, hanya X dan Y, variabel bebas X atau independen, variabel dependen atau terikat Y. Ukuran dalam regresi ya, mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y, ya, koefisien korelasi, mengukur kuat tidaknya hubungan X dan Y. Uji hipotesis dalam regresi. Nah, yang seperti kita sudah lakukan ya, yang lalu uji hipotesis, ada H0, H1, atau HA. Nah, uji keberhasilan koefisien regresi. Di situ ada konstanta dan juga koefisien regresi. Uji keberhasilan model regresi, uji linearitas, uji korelasi. Nah, jenis regresinya hanya dua, ya, positif ataupun negatif. Linear. Biasanya menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalkan variabel X dan Y, ya, yang sebenarnya hanya merupakan garis taksiran atau prediksi atau forecasting yang mewakili pola atau pattern dari sebaran data tersebut atau scatter plot. Nah, modelnya seperti ini. Jadi Y ya, Y prediction sama dengan alpha koefisien konstanta ditambah koefisien regresinya ini beta, atau kita bisa tulis persamaan yang lain ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah error epsilon atau error. Ini adalah error random ya, kesalahan mengganggu. Nah, ini sifatnya terdistribusi secara normal. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode kuadrat terkecil atau least square.
di mana kesalahan tidak dapat dihilangkan sama sekali, ya, maka risiko betapapun kecilnya selalu ada. Risiko hanya bisa diperkecil dengan memperkecil error-nya atau kesalahannya. Persamaan garis regresi yang paling baik ya, adalah persamaan garis regresi yang mempunyai nilai kuadrat total dari error-nya yang kecil atau minimum. Di sini total kuadrat kesalahan adalah Y, ya, sigma dari Y min Y kuadrat. Ini Y topi adalah Y prediction, ya. Di sini Y ini adalah data faktual atau data realnya. Nanti kita deviasikan, kemudian dikuadratkan, mirip seperti mencari rumus standar deviasi. Ini contohnya model dari data. Ya. Untuk sigma Y ini ya, selisih. Ya. Di sini dari data sungguhnya dikurangin model. Jadi Y data dikurangin Y model atau Y prediction. Itu J. Nah, ini cara menurunkan rumus least square seperti ini ya. Sehingga nanti koefisien dari beta 0 atau A-nya adalah Y rata-rata. Ya. Artinya sigma Y dibagi N dikurang B min X rata-rata. Ini penguraiannya ya. Ini untuk mencari B kita sederhanakan ya menjadi B adalah ini. Sigma dari YI min Y rata-rata dikali XI min X rata-rata. Dibagi XI min X rata-rata sigma ya dikuadratkan. Simpangan kuadrat X dan Y ya. Ini akibatnya B sama dengan JXX dibagi JXY ya. Nanti mirip seperti kita pernah ANOVA ya, jumlah kuadrat total, JKT, kuadrat regresi, dan kuadrat sesaatan ya, atau JKS. Oke. Nah, sehingga nanti hubungannya JKT ya, jumlah kuadrat total ada jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat sesaat. Tiga freedomnya JKT N-1, JKR 1, JKS N-2. Nah, sehingga hubungan dari kebebasannya ini ya N-1 sama dengan N-2 ditambah 1. Jenis-jenis regresi ya, JKR di sini sama dengan JKR ya. Di sini R JKS sama dengan JKS dibagi N-2. Nah, persamaan regresinya simple. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Sehingga Y, ya kita bisa tulis ini sigma XY dibagi sigma X kuadrat dikalikan X. Nah, untuk mencari nilai A, ya, koefisien A, dan juga koefisien regresi beta atau B, ini rumusnya, ya. Dengan menggunakan pendekatan matriks, ya, ini menjadi matriks 2x2, ya, di mana odo matriksnya adalah 2 baris dan 2 kolom. 2x2 dikali 2x1, 2 baris 1 kolom, menjadi 2x1. Nah, sehingga untuk mencari, yang kita cari adalah A dan B, ya. Ini determinan, ya, A1 dibagi determinan A, yang ini A, ya. Kemudian untuk mencari B, determinan A2 dibagi determinan A yang ini. Nah, ini dengan menggunakan metode Cramer namanya. Determinan A1, ya, ini kalau A ini determinan 2x2 itu sangat mudah ya. Hanya tinggal AD min BC, anggap aja nih A, B, C, D. Ya. Jadi ini tinggal dikali N dikali X. Sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X atau sigma X dikuadratkan. Itu untuk mencari determinan A. Kalau A1, untuk A ini A1, nah ini ya, kolom pertama kita ganti nilai dari kolom ini matriks sigma X dan sigma Y. Sehingga kalau kita ganti di sini ya, menjadi sigma Y dikali sigma X kuadrat. Ya. Dikurang sigma X dikali sigma XY. Kemudian kalau di A2, ya,
ini berarti kolom kedua diganti dengan ini, ya, nilai sigma Y dan sigma XY, atau nilai matriks B-nya, matriks kolom B. Nah, ini penting, karena nanti untuk pendekatan matriks 3x3 menggunakan cara ini juga. Ya. Nah, ini yang disebut juga metode Cramer, ya, untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan bentuk matriks. Ya, atau juga boleh menggunakan rumus langsung, ini B, dari hasil perhitungan matriks tadi. Ya. A-nya ini, tinggal Y bar dikurang B dikali X rata-rata. Ini ada contoh soal, ya. Ini ada X dan Y, ya. Tentukan nilai A dan B gunakan ketiga cara tersebut. Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Berarti ini pengalaman kerja itu adalah X, ya. Omset penjualan itu Y. Ya. Nanti ketika X-nya 3,5, ya, itu dicari Y-nya berapa. Makanya kita cari dulu modelnya. Nah, ini kita buat tabel ini, ya, XY, ya, ada X kuadrat, Y kuadrat, XY, sigma, di sini ada ini masing-masing sigmanya yang bawah, ya. X rata-rata adalah sigma X dibagi N, N-nya 8, Y rata-rata, ya, sigma Y dibagi N, ini 3 dan 7, ya, X rata-rata dan Y rata-rata. Untuk mencari A-nya ini, ya, adalah sigma Y, ya, dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma Y dikali sigma XY dibagi, ya, N dikali sigma X kuadrat dikurang, ya, sigma X dikuadratkan. Nah, sehingga dapat A-nya 3,25. Nah, untuk B-nya ini N dikali sigma XY dikurang, ya, sigma X dikali sigma Y dibagi, bawahnya sama, ya, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. B-nya 1,25. Atau dengan menggunakan cara matriks, ya, kita tinggal masukkan di sini matriks A-nya, ya. Ini matriks A. Ini anggap aja X, matriks X. Ini matriks B. Matriks A yang berbentuk berodo 2x2. Ini N, ya. Kemudian ini sigma X, kemudian ini sigma X, ini sigma X kuadrat, ya. Ini AB, koefisien yang kita cari nanti. Kemudian B-nya adalah matriks B ini. Sigma Y, kemudian sigma XY. Ya. Untuk matriks A ini, ya, matriks B ini kita gantikan ke kolom 1. Ya. Untuk A2, ya, kolom 2 diganti dengan nilai ini, ya, nilai matriks B. Kemudian tinggal dicari determinan masing-masing. Ya, determinan masing-masing, determinan A, ini 8 dikali 96 dikurang 24 kuadrat, ini 24 kuadrat, ya. (24 kali 24 maksudnya seperti ini). Oke, untuk A2, A1 ini tinggal dikali A min BC, A min BC. Ya. Kemudian untuk A, ya, tinggal det A1 dibagi det A. Ya. Hasilnya akan mendapatkan hasilnya sama. Untuk B, det A2 240 dibagi determinan A. Determinan A-nya sama, dua-duanya. Caranya sama. Nah, ini menjadi dasar perhitungan nanti ketika kita mau persamaan regresi berganda. Nah, sehingga persamaannya dari nilai A dan B yang kita peroleh, ya, Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Ya. Jika
untuk prediction X-nya sama dengan 3,5 tahun pengalaman, berarti X-nya kita tinggal substitusi 3,5 tahun. Maka nilai omsetnya adalah 7,625 ribuan satuan harga. Nah ini koefisien determinasi R kuadrat, koefisien korelasi R. Jadi hubungannya antara determinasi dan korelasi itu tinggal diakarkan saja. Nah, ini untuk mencari koefisien determinasi tinggal substitusi ke rumus saja ya. Sehingga R kuadrat kita dapatkan 0,6696 ya. Kalau dikali 100% menjadi 66,96%. Nah, itu artinya apa? Jadi kontribusi dari pengalaman kerja ya terhadap naik turunnya omset ya. Dalam ini kalau dia hubungan positif berarti naiknya itu sebesar 66,96%. Sisanya 33,04% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, ini yang penting. Jadi nanti ketika penulisan tesis ya, interpretasi inilah dari angka hasil output SPSS misalnya menjadi dasar argumen kita ya. Dia itu hubungannya berapa persen kontribusinya, kuat atau lemahnya kita lihat dari koefisien korelasi dari nilai-nilai ini. Jadi kita harus bisa membaca angka-angka hasil output dari SPSS misalnya. Nah, ini untuk standar deviasi ya, tinggal disubstitusi ke rumus saja. Contoh ini ya, cara yang tadi sama, menghitung A dan B, mendapatkan nilai persamaan regresinya, ya. Sisi taksir standar ini ya, tinggal Y dikurang Y model yang dikuadratkan. Ya. Y model berarti dari hasil perhitungan ya di sini. Nanti kita masukkan ke nilai X-nya, ya. Kemudian diselisihkan dengan data faktual Y-nya. Kemudian sigma S YX ini adalah sigma Y min Y aksen dikuadratkan dibagi N min 2, kemudian diakarkan atau square root, dapat 1,2. Nah, ini ada PR ya, atau tugas sebelumnya kita udah punya 2 tugas kalau nggak salah. Nah, ini berarti tugas 3. Oke, sebagai PR ya, ini dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa itu dirapikan tugas 1, 2, 3 seperti kita menjawab soal UTS yang lalu. Nah, ini tugas 3, ini ada data ini, XY buat persamaan regresinya. Saya sarankan menggunakan cara matriks, karena nanti di regresi berganda itu lebih enak menggunakan cara matriks. Ya. Atau bebas, terserah, dengan cara yang langsung masuk substitusi rumus. Ya. Tentukan persamaan regresinya, ya. Tentukan nilai duga dari Y, ketika X-nya sama dengan 7. Ya. Kemudian selisih taksis standar tadi X, Y, X. Y per X itu dicari hasilnya berapa, akar kuadrat dari sigma Y min Y model dikuadratkan dibagi N min 2, N jumlah datanya dikurang 2. Oke, itu aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Ya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran, dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bagi yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Yang lain silakan menyesuaikan. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.